Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyina al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Kembali pada hari ini kita akan meneruskan masih di pembahasan Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-25. Alhamdulillah di periode yang lalu kita telah berikan pengantar di awal ayat ini, bahkan telah kita sampaikan beberapa penjelasan tafsir dari kalimat-kalimat pembuka di ayat ke-25 ini yang terkait berkelindan dengan ayat-ayat sebelumnya. Seperti disampaikan bahwa di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan klasifikasi golongan hamba-hamba Allah, golongan manusia yang utamanya terdiri dari 3 golongan utama. Saya mohon izin untuk kembali kita mengevaluasi diri pada diri kami pribadi dan kita semua untuk melihat setiap hari, setiap waktu, atau setidaknya setiap Jumat di mana kita dalam 3 posisi yang telah Allah sampaikan di dalam pembuka surah Al-Baqarah itu. Ada kalangan orang-orang beriman yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan itu hidup mereka berada dalam naungan petunjuk Allah dan cenderung mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam setiap aktivitas yang dijalani. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka disebut oleh Allah dengan orang-orang takwa dan memiliki ciri-ciri gemar meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka membuktikan keimanan mereka dengan konsisten menunaikan sholat dan terus meningkatkan sholat mereka baik dari segi kuantitas ataupun kualitasnya. Kuantitas berusaha melengkapi ibadah yang fardu dengan tambahan-tambahan yang sunnah, mulai rawatibnya atau mutlaknya atau yang mengiringi sekiranya ada momentum untuk menunaikan sholatnya dengan baik. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari apa yang telah Allah titipkan kepada mereka, mereka bisa memanage itu dengan baik dan menempatkan itu dengan ranah ibadah sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan, dalam arti mengeluarkan harta yang Allah titipkan sesuai dengan pedoman Allah Subhanahu wa taala, baik infak untuk keperluan keluarganya, baik infak untuk kerabat terdekatnya ataupun infak untuk kerabat terjauhnya, dan diniatkan semua karena Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuk pengeluaran hartanya, baik itu zakatkah ataukah itu berbentuk sedekahkah atau hal-hal lain yang telah Allah tetapkan sesuai dengan porsi aktivitas yang ia bangun dengan hartanya. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, yaitu orang-orang yang senantiasa berinteraksi, yakin dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Maka ia mencoba berinteraksi dengan Al-Qur'an. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat dia membangun interaksi yang baik dengan Al-Qur'an, baik dari segi bacaan dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, sepekan, ataupun sebulan. Berapa banyak interaksi kita dengan Al-Quran, minimal bacaan kita. Ya, kalau kita tidak berbicara berapa kali khatam, minimal berapa halaman kita baca, berapa ayat kita baca, apa tujuan jangka panjang atau target-target kita dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah interaksi berupa tilawah, yaitu bagaimana kita mencoba mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan dengan mengeluarkan kurikulum Al-Quran sesuai dengan peta atau jalan hidup kita. Kita kaji ayatnya, kita keluarkan. Kalau kita mau belajar secara tematik, ya sesuai keperluan kita. Anda profesinya apa? Apakah seorang dokter? Maka keluarkan ayat-ayat tentang kedokteran atau kesehatan. Anda misalnya di birokrasi, di diplomasi, keluarkan ayat-ayat terkait dengan bimbingan di birokrasi, diplomasi. Anda pebisnis, keluarkan ayat-ayat yang terkait dengan bimbingan bisnis, demikian seterusnya. Ya, baik. Atau misalnya kita mencoba untuk menghadirkan ayat-ayat pokok yang terkait dengan aspek kehidupan kita. Baik itu tentang tauhid misalnya, ayat-ayat yang menguatkan keyakinan kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Surah-surah pendek yang kita bisa bacakan dalam sholat, kita mulai pahami tafsirnya sehingga merasakan kekhusyuan dalam sholat kita. Dan pada puncaknya adalah kita mencoba menghafalkan Al-Quran ini, dan dengan itu akan ada keberkahan lebih yang Allah tanamkan dalam jiwa kita semampu kita sampai kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walladzina min qablik, ya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan juga meyakini bahwa ada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu semua dikisahkan dalam Al-Quran. Kita meyakini ini menunjukkan bahwa risalah nabi-nabi yang pernah disampaikan oleh Allah kepada mereka sampai Nabi Muhammad SAW, risalahnya menuju satu Tuhan yang sama, menuju pada satu akidah yang sama yang tidak berubah, yaitu Islam.
Islam. Jadi akidahnya sama, Islam, dan pokok bermuamalahnya mungkin itu yang berbeda sesuai dengan zamannya, tapi tuntunannya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menunjukkan bahwa serta menguatkan Nabi Muhammad SAW membawa risalah pelengkap, penutup yang melengkapi risalah-risalah nabi-nabi sebelumnya yang telah Allah utus sesuai dengan kaumnya masing-masing. Kemudian dengan itu semua mereka mencoba untuk memetakan dan menata aktivitas mereka untuk menyongsong kehidupan akhirat yang lebih kekal. Wabil akhiratihum yuqinun. Dan mereka merasa bahwa dunia ini sementara, kita pasti akan berpulang, dan ditampakkan di hadapan kita sekarang hampir setiap waktu, setiap saat. Ya, kita mendengar, kita melihat, kita bahkan menyaksikan ada orang-orang yang ditampilkan di hadapan kita, diperdengarkan di telinga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat pengeras di masjid, ambulan yang terdengar, berita yang kita lihat, kita tonton, kita saksikan, betapa, mohon maaf, bukan sekedar angka-angka statistik kematian, tapi pengingat yang lebih kuat kepada diri kita bahwa boleh jadi kita pun akan kembali dalam waktu yang dekat, ataupun boleh jadi dalam waktu yang Allah tentukan tentunya, dan kita harus mempersiapkannya. Karena itulah teman-teman sekalian, orang-orang ini yang bisa meningkatkan kesolehan mereka kepada Allah, menjaga diri mereka supaya berinteraksi dengan baik, meyakini bahwa kehidupan dunia sementara, suatu saat akan berpulang. Orang-orang ini pasti akan dibimbing, kata Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidupnya cenderung lebih bahagia, lebih terukur, lebih jelas visi kehidupannya, dan sukses dalam mengemban amanah hidup sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan kedua, golongan orang-orang yang ingkar, mengingkari ini semua. Dia tidak yakin dengan Allah, dia tidak beriman, ya, memilih jalan hidup yang berbeda, tidak mau sholat, tidak juga masuk dalam konteks berinfak, tidak berinteraksi dengan Al-Quran, bahkan ada yang tidak meyakini dengan akhirat, hanya berkeyakinan bahwa kehidupan ini yang sekarang yang sedang dijalani, ya besok lusa itu sesuatu yang belum pasti dalam keyakinan mereka. Maka itu pilihan, dan pada akhirnya semua akan mempertanggungjawabkan apa yang ia yakini dan apa yang telah ia lakukan. Ya, karena itulah saking sayangnya Allah tetap diberikan petunjuk, hidayah, bahkan burhan, pembuktian yang nyata. Ada yang diperdengarkan lewat telinga, kesaksian, kemudian kadang-kadang datang lewat mimpi, kadang datang lewat fenomena alam, untuk memberikan petunjuk kepada kita semua bahwa keyakinan itu keliru. Cara pandang itu salah, tidak tepat. Apa belum cukup ditunjukkan kepada Anda kisah tentang Fir'aun yang bahkan Anda sendiri meyakininya? Kisahnya sangat viral, dibuktikan secara ilmiah, Anda meyakini itu, ya, bahkan Allah jelaskan bagaimana sikapnya, dan Anda memahami itu, ditenggelamkan seperti apa, ditampakkan bagaimana. Nah, kalau dengan seperti itu belum punya keyakinan juga, maka tunjukkan dengan cara apa lagi Allah mesti meyakinkan Anda untuk kembali kepada jalan yang benar. Yang golongan ketiga, ada orang-orang munafik, di lisannya mengatakan beriman, tapi perilakunya tidak mencerminkan itu semua, jauh dari tuntunan. Mengatakan dirinya muslim, di KTP-nya adalah seorang muslim, tapi lisannya justru mencela keyakinannya sebagai seorang muslim. Menjauh dari Al-Quran, membantah isi-isi Al-Quran, menyalahi petunjuk Al-Quran, mengingkari hadis-hadis Nabi SAW. Perilakunya menunjukkan sebuah kecenderungan yang bergeser atau paradoks dengan keyakinan yang dibangun. Nah, sampai detik ini berada di golongan mana kita semua? Dari semua itu, sampai dengan ayat ke-20, Allah menunjukkan 3 klasifikasi ini. 1-5 golongan pertama, kemudian 6-7 golongan kedua, dan 8-20 menunjuk pada golongan yang ketiga. Kita mesti lihat, kita mesti jaga, berusaha untuk menjadi golongan yang pertama sesuai kemampuan kita, istiqomah di situ sampai kita wafat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita wafat kecuali dalam keadaan tunduk patuh. Ya, muslim itu kan patuh. Dari kata aslama yuslimu, yang menyerahkan diri, yang patuh sepenuhnya. Jadi ketika kita mengungkapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kita mengatakan komitmen patuh. Patuh kepada Allah, ya, dengan cara mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Jadi cara mematuhi Allah, lihat bagaimana Nabi menunjukkan kepada kita. Diserap oleh para sahabat, disampaikan kepada tabi'in, kemudian diwariskan oleh para ulama kepada kita. Ditunjukkan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat konsepsi syariat yang telah dibangun untuk kita amalkan dalam kehidupan. Karena itulah teman-teman sekalian, sampai detik ini saya, Anda, kita semua, kita mencoba untuk melihat diri kita lebih jauh. Ya, mengevaluasi diri, melihat nampaknya ini suasana yang sangat bagus dalam tanda petik, ya, untuk kita lebih banyak menilai diri, berevaluasi, muhasabah, bertobat, dibandingkan kita lebih banyak menunjuk atau melihat orang lain. Ya, boleh jadi masa-masa itu semakin dekat, usia semakin mendekatkan kita kepada ajal kita, dan di situ cara terbaik untuk kita menyiapkan diri sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati
banyak sekali setiap masa godaannya semakin kuat. Ya, bila tidak mengajak seseorang menjadi munafik dengan penyakit nifak, ya boleh jadi nggak suka dengan agama, kok tiba-tiba mencela agama sendiri, gitu kan, dan sebagainya. Atau boleh jadi ingkar, mengingkari baik dengan cara yang halus ataupun dengan cara yang frontal. Dan alangkah baiknya kita saling mendoakan dibandingkan dengan saling mencela, saling memprovokasi atau menghadirkan perselisihan. Kita saling mendoakan kepada kebaikan sehingga jalan hidup kita lebih tertata dengan baik. Kemudian Allah tunjukkan bukti bagaimana kekuasaan Allah dibangun sehingga mengajak semua hamba itu untuk kembali ketaatan, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-21 Allah tegaskan kepada semua manusia supaya kembali, ya, kepada jalan yang benar, supaya tetap menuhankan Allah sesuai dengan komitmen yang dibangun saat mulai dalam kandungan ibundanya usia 4 bulan itu. Quran surah ke-7 di ayat 172 itu. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya, semua mengatakan kami bersyahadat, kami bersaksi ya Allah, kami menuhankan Engkau. Semua berkomitmen untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah setelah Allah jelaskan klasifikasi manusia, Allah jelaskan tentang bagaimana pengaruh-pengaruh kehidupan, maka Allah meminta semua untuk mematuhi kembali kepada hukum Allah sehingga bisa menjalani kehidupan dunia dengan tenang, dengan nyaman sampai pulang kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Konsepsi hidup dunia itu kan sederhana, teman-teman sekalian. Walaupun implementasinya itu bisa menjadi sulit bergantung kepada, ya, kita berkomitmen terhadap ketentuan Allah. Kan saat Allah menurunkan Nabi Adam itu, sejak manusia pertama diturunkan, jelas, ya, jelas ketetapan Allah disampaikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38 itu. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mulai sekarang Adam, istrimu, gitu kan, semuanya turun, dimulai misi kehidupan di bumi. Kalian punya tugas, punya risalah. Jadi kita ini punya tugas di bumi, ya, dan akan meninggalkan bumi. Ya, kematian itu kan kita meninggalkan, dunia ini kita tinggalkan. Makanya diumumkan kan, bahkan baik dituliskan, media cetak, elektronik, misalnya diumumkan atau bahkan sampai di masjid telah meninggal dunia. Artinya meninggalkan dunia kan, dan disadarkan di pendengaran kita hampir setiap hari bahwa kita tidak abadi di sini. Kita akan pulang. Ya, karena kita tidak abadi, artinya kita sedang membawa misi, sedang bertugas. Ya, mesti sadar ini, ya, mesti sadar bahwa kita akan pulang dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah meninggal dunia. Nah, yang paling menarik saat berada di dunia ini, konsepsi yang dibangun dalam aktivitas kehidupan kita oleh Allah tegas disampaikan. Kalian itu di dunia itu hidupnya, kata Allah, nih ikuti jalur ini, maka saya jamin fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalian tidak akan pernah merasa gelisah, merasa galau dan bersedih hati. Ya, jadi lawannya apa? Lawan gelisah kan tenang. Ya kan? Lawan sedih kan senang. Jadi sebetulnya konsepsi kehidupan dunia itu menyenangkan dan menenangkan. Syaratnya adalah mengikuti ketentuan Allah. Faman tabi'a hudaya, aku berikan di petunjuk supaya kalian tenang, nyaman hidup, nyaman beraktivitas, senang dalam setiap passion yang mungkin kita pilih dalam berkehidupan di muka bumi ini. Tenang, nyaman, diberi kekuatan untuk menghadapi setan. Ini ayatnya, ini petunjuknya, ini amalannya. Diberi kekuatan untuk mengendalikan nafsu. Ya, ini petunjuknya, ini amalannya. Diberi kekuatan dan petunjuk, ya, untuk bisa misalnya mengembangkan intelektualitas kita, mencari harta untuk berkehidupan yang baik. Semua sepanjang diikuti. Tapi kalau menyimpang, maka akan muncul mulai kegelisahan. Ya, kata Allah, kerjakan yang soleh, yang benar, malah bergeser kepada yang salah. Ada cara untuk berbuat jujur, dia memilih korupsi, maka mulai gelisah. Ya kan? Ada cara untuk jujur, dia mulai berdusta, maka mulai tidak tenang. Ya, pada akhirnya kan kesedihan, ungkapan, minta diampuni, minta ini, minta itu. Ya, kenapa dari awal tidak berjalan kepada jalan yang benar, konsisten di dalamnya? Jadi konsepsi kehidupan dunia itu, kata Allah, tenang, senang sepanjang diikuti petunjuknya. Meninggal pun konsepsinya demikian. Ya, Quran surah ke-89 itu Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, hei kalian yang telah mengikuti petunjuk-petunjukku sehingga berkehidupan tenang dan senang dalam konteks kehidupan dunia dengan passion yang kalian pilih, baik dengan tenaga, dengan pengetahuan, dengan harta, ataupun dengan kedudukan. Dan tiba waktunya kalian pulang, dan cara pulangnya pun tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Anda bayangkan. Jadi hidupnya tenang, pulangnya tenang. Dan ditempatkan di tempat yang tenang, Darussalam.
Tempat kedamaian, tempat ketenangan, tempat kenyamanan ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimatnya pun kalimat sambutan salam, salamun alaikum. Ya, kalian yang pernah tenang, yang pernah damai, pernah tentram, pernah tunduk patuh pada ketentuan Allah, sekarang tiba saatnya untuk menikmati semua hasil dari kerja keras yang telah kalian lakukan saat berkehidupan membawa misi di muka bumi itu. Nah, tapi semua ini hanya bisa diraih dengan kepatuhan, ketundukan kepada perintah Allah. Nah, kepatuhan, ketundukan pada perintah Allah, ketentuan Allah, ini yang secara singkat disebut dengan ibadah namanya. Ya, disebut dengan apa? Ibadah. Ibadah itu adalah implementasi dari komitmen yang kita bangun untuk mematuhi segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kita menuhankan Allah dan menepikan selainnya. Baik, karena itulah kemudian turun Quran surah ke-51 ayat 56 untuk menegaskan ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semua tujuan berkehidupannya itu untuk beribadah kepada Allah, tunduk mematuhi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itulah ini ada rahasia besar di sini. Ya, ketika Allah menekankan nilai ibadah ini, sesungguhnya feedbacknya itu kepada kita, kembali kepada kita semua. Allah nggak butuh dengan sujud kita, rukuk kita, ya puasa kita, atau bahkan misalnya zakat kita, bukan. Itu kembali kepada kita semuanya. Jadi apa yang kita lakukan, yaitu untuk mendapatkan kasih Allah, yang dengan kasih itu teman-teman sekalian semuanya kembali kepada kita. Ya, saking rahmannya Allah tuh dibalikin lagi ke kita. Ya, salat itu untuk apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, supaya kita jadi baik. Jadi kitanya yang dengan salat dilatih jadi baik. Ya, pandangan jadi baik, tertunduk, dilatih dengan ruku dan sujud, pikiran jadi baik, kita jadi sehat, organ tubuhnya bagus kembali, dan lebih daripada itu perilaku kita berubah. Ya, lebih daripada itu keberkahan kita dapatkan. Ya, harta juga demikian seterusnya. Karena itulah kemudian di ayat 21 Allah menyeru kita semua, ya, dengan satu huruf yang mencakup semua makna dalam panggilan, huruf ya itu. Ya ayyuhan nas, wahai semua manusia tanpa kecuali. Apa yang dilakukan? Ya, apa yang kemudian harus direspon? Apa jenis panggilan ini? Ya, kata Allah, ya ayyuhan nas su'budu. Kan? Arahnya apa? Hai semua manusia, aku khitab kalian semua. Aku sampaikan kepada kalian tanpa kecuali, oh budu, ayo kembali ibadah. Ya, kembali mematuhi ketentuan yang telah dibangun dalam komitmen kita dengan Allah. Baik, kembali kepada ranah ibadah. Jadi ketika Allah meminta kita ibadah, sebetulnya untuk kita. Ya, artinya Allah ingin menyadarkan kita, hei ayo, kalian sedang gelisah, kembali tenang lagi. Kalian yang sedang sedih, kembali senang lagi. Ayo, kok rasanya kok banyak beban gitu kan? Padahal aku sudah angkat bebanmu. Aku sudah berikan jalan. Kenapa kalian gak ikuti jalannya? Ya, aku perintahkan sholat dan aku perdengarkan sebelum kalian sholat supaya kalian yakin lewat azan itu. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Ketika kalian bertanya untuk apa, ya Allah, hayya 'alal falah, untukmu. Supaya engkau bahagia, supaya engkau senang, supaya engkau tenang, supaya engkau berhasil, falah. Hayya 'alal falah. Ini aneh, Anda yang azan, Anda yang perdengarkan ke orang, Anda yang gelisah. Karena itu penting kita untuk pelajari kembali semua konsep syariat ini, makanya ngaji itu penting. Ya, supaya melahirkan kehusyuan. Khusyuk ini memberikan pemahaman yang utuh pada diri kita, sehingga mampu memahami hikmah di balik semua tuntunan ibadah. Jadi kita mengerti, oh rupanya ketika kita diminta sholat ini, feedbacknya untuk kita. Untuk supaya bahagia, supaya tenang, damai, tentram. Jadi kalau orang mengerti sholat itu memberikan ketenangan, kedamaian, kesuksesan, boleh jadi sehari-harinya akan menunggu saja kapan sholat lagi, kapan sholat lagi, kapan sholat lagi. Ya kan? Ya, Anda kan kalau merasakan tenang, nikmat, ya nggak jauh-jauh ngaji saja kan. Kalau misalnya isinya bagus, materinya memberikan sebuah pencerahan yang enak, Anda terima dengan nyaman, tak terasa kan 1 jam kayaknya baru 20 menit, 10 menit, terus Anda berkata, kapan ngaji lagi? Ya kan? Nah, sekarang dengan manusia saja, Anda bisa mendapatkan hal-hal yang tadi Anda rasakan. Kenapa dengan Allah yang menciptakan manusia, kerinduan itu menjadi berkurang? Seharusnya meningkat. Makanya orang-orang dulu itu yang sukses. Ya, saya gambarkan bagaimana seorang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, Tamim ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Itu kan sukses-sukses. Hartanya banyak, melimpah, triliunan lah kalau kita konversikan ke ukuran sekarang gitu kan. Tapi kebahagiaan mereka itu bukan saat mendapatkan peningkatan omset atau asetnya, tapi saat mampu mereka bercengkrama untuk ibadah kepada Allah. Ya, makanya tiap malam tuh nggak pernah tinggal tahajud karena menikmati itu, dan mereka merasakan bagaimana hasil dari ibadah itu melahirkan apa yang Allah janjikan untuk mereka.
Dan semua sama konsepnya sampai dengan saat ini. Artinya boleh jadi bukan hartanya yang sulit, bukan ilmunya yang tidak mudah didapat, cuman kitanya yang kurang dekat dengan Allah. Kita yang kurang meningkatkan ibadah. Ya, jadi kalau Allah sudah terangkan ayatnya, tunjukkan hasilnya, diberikan kisahnya, dan kita yakini kebenaran kisahnya viral sampai hari ini, dibuktikan secara ilmiah, maka seharusnya semua bukti itu memberikan keyakinan kepada kita untuk bisa menunaikan ibadah-ibadah dimaksudkan semampu kita, lebih baik dari apa yang pernah kita lakukan, dan lihat hasilnya. Fa idza faragta fansab ila rabbika faragab. Maka Allah menyeru kita semua, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang dulu juga begitu aku ciptakan supaya takwa meningkat, supaya bagus, kan? Nah, supaya dengan itu semua kalian merasakan kenikmatan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah telah memberikan semua kebutuhan kita, kenyamanan kita, allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a, bahkan menjadikan bumi yang kita nikmati saat ini, ya, kita bisa tenang, nyaman, tidur enak. Siapa yang menciptakan semua? Kalau digoyang dikit aja gunung batu kan udah resah tuh. Siapa yang menstabilkan itu? Ya, langit tuh nggak ada tiangnya, siapa yang menstabilkan itu semua? Baik, ya, yang menumbuhkan dari tumbuhan yang ada di bumi, kita bisa berkreasi, kita bisa manfaatkan, kita bisa mengonsumsi dan sebagainya. Siapa yang bisa menghadirkan itu semua? Ya, karena itu kemudian Allah mengajak kita, menyadarkan kita semua untuk kembali kepada tuntunan kehidupan yang telah Allah tetapkan, dan tuntunannya sangat spesifik. Ya, yang hafal bisa dibawa dalam dirinya, yang belum hafal bisa dibaca sekarang, ada tafsirnya, terjemahannya dengan berbagai bahasa, dan dijelaskan pula di situ, dikuatkan dengan Masya Allah ayat-ayatnya, kalimat-kalimatnya asli, original, ya, otentisitasnya terbukti, valid dari zaman Nabi sampai sekarang, nggak berubah, menunjukkan kebenaran isinya sampai hari ini, dan lengkap. Ya, detailnya ada dalam hadisnya juga, kitab-kitabnya dikumpulkan oleh para ulama, lengkap, kurang apa lagi. Dulu orang untuk menggali hadis saja bisa jalan ribuan kilo, kan? Ya, mereka menempuh jalan berkilo-kilo hanya untuk mendapatkan bimbingan hadis Nabi SAW. Sekarang terkumpulkan lewat kitab-kitab hadis, Masya Allah. Tinggal gali, bahkan sekarang Masya Allah, ya, tinggal cari di internet, ya, di browsing saja sudah bisa mendapatkan hadis ini, hadis itu, tinggal dikuatkan kembali, cek di keterangan ulamanya, hadisnya benar atau tidak, maknanya bagaimana, semua ada. Ya, bahkan Allah kemudian menjelaskan kepada kita, kalau dengan semua itu belum yakin juga, dan kalian berkeinginan menguji Al-Quran, silahkan uji. Silahkan uji, tes, tanyakan kepada pakar-pakar bahasa, tanyakan pada pakar sejarah tentang kebenaran isinya. Nah, kalau kalian masih belum yakin, datangkan semisal Quran. Kalau nggak mampu, ya bertakwalah, karena semua pasti akan kembali, semua akan pulang. Ya, khawatirnya lupa dengan misi, pulang, bahkan ingkar, nanti terancam dengan hukuman yang begitu besar. Dan ketika kita memiliki kesadaran untuk kembali kepada nilai-nilai tadi, hukum-hukum tadi, maka baru sadar saja Allah kemudian berikan kabar gembira. Wabasyiril ladzina amanu, di ayat 25 yang telah kita tuntaskan pertemuan kemarin. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Maka berikan kabar gembira pada orang-orang yang sadar. Oh iya, saya salah nih. Selama ini saya bergeser dari ketentuan Allah. Selama ini saya berada di rel yang tidak tepat. Saya pengen kembali. Saya pengen tata lagi. Saya pengen persiapkan diri saya lebih baik daripada sebelumnya. Itu langsung dapat kabar gembira dari Allah. Ya. Nah, ini tandanya ada keimanan yang di-charge, dikembalikan kepada jalan yang benar. Tinggal nanti keimanan itu dipupuk supaya tumbuh baik, berbunga, bunganya bagus, harum semerbak, yang dengan itu sampai kapanpun saatnya dia tiba untuk dipetik dalam keadaan yang terbaik. Nah, ini yang telah kita sampaikan sebagai intisari, ya, atau sinopsisnya dari jumpa kita di awal di surah Al-Baqarah sampai dengan ayat pembuka ayat 25 di pertemuan kemarin. Sekarang kita lanjutkan. Baik teman-teman sekalian. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Berikan kabar gembira kepada seluruh orang-orang yang beriman, ya, mau meyakini Allah Subhanahu wa taala dan segala ketentuan yang telah Allah tetapkan melalui petunjuk Rasulullah SAW. Nah, dan dengan keimanan ini wa amilus shalihat, mereka akan buktikan sekaligus pupuk imannya melalui amal saleh. Nah, di sini saya teman-teman sekalian akan memberikan penekanan pada dua sandingan antara iman dengan amal soleh, yang salah satunya sudah kita uraikan di pertemuan yang lalu, dan ini nanti akan terkait berkelindan dengan apa yang akan kita bahas sekarang, khususnya tentang kurikulum surga, ya, kurikulum surga yang kita turunkan ke bumi. Baik, saya izin dulu ya, kita berdiri. Ini saya masih coba juga
bawakan 3 kitab yang sama ya, dari Tafsirul Jalalain yang kemarin kita bahas, Tafsir Al-Qur'anil Azim karya Ibnu Katsir, kemudian juga tafsir karya Syekh Fakhruddin Ar-Razi ya, Mafatihul Ghaib atau Tafsirul Kabir. Baik. Sekarang kita akan tekankan dulu pada penyandingan 2 kalimat, 2 diksi di dalam bentangan ayat-ayat Al-Quran yang seringkali bersanding bersamaan ya, yaitu kata iman ya, baik ya, dan amal saleh. Amal saleh ya. Baik, kalau kita sering membaca, berinteraksi dengan Al-Quran, sering kita temukan misalnya kata iman diwakili dengan alladzina amanu misalnya ya. Seperti ini. Kemudian plusnya pakai wa amilus salihat. Seperti ini ya. Ya, ini ya. Alladzina amanu wa amilus salihat. Seperti di Al-Baqarah ayat 25 yang tengah kita bahas, wabasyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Seperti di surah 103 Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu, satu kan, wa amilus salihat. Kadang-kadang bentuknya bentuk progresif yang minta terus ditingkatkan. Tingkatkan. Biasanya berbentuk fi'il mudhari. Yang pernah saya ajarkan pendahulunya atau yang disisipkan di awalannya itu menggunakan satu di antara 4 huruf, hamzah, nun, ya, ta, disingkat dengan anita, ya kan? Misalnya di Al-Baqarah di ayat 3, yu'minun ada ya-nya, ya. Alladzina yu'minuna. Nah, seperti ini ya. Yu'minun, kan? Ini bisa pakai amanu ya, bentuknya ini bentuk fi'il madhi past tense ya, kemudian yu'minun itu progresif di sini. Bisa juga berbentuk kata benda mu'minun ya, qad aflahal mu'minun misalnya Quran surah ke-23 ayat pertama seperti ini. Ini kalimat-kalimat iman. Dan seringkali sandingannya dengan amal saleh, baik langsung kalimatnya amilus salihat dalam bentuk general umum ataupun detilnya. Detil turunan amal solehnya, bentuknya seperti apa. Jadi kalau Anda bertanya, beramal solehnya bagaimana? Maka dirinci oleh Al-Quran. Kan? Seperti ini. Ya alladzina amanu misalnya. Ya, nanti turun rinciannya. Kutiba alaikumusiyam. Puasa. Ya kan? Nanti kutiba ya, alaikumusiyam. Ini detilnya. Satu misalnya puasa. Ya. Bisa jadi misalnya yu'minun juga sama. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, ya kan? Shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya, dan seterusnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, ya kan? Fi salatihim khashi'un. Demikian seterusnya. Jadi biasanya setelah ada kata iman itu seringkali diiringi dengan amal saleh. Baik itu bentuk general umumnya atau detilnya, yang meminta kita untuk bisa merinci detil ini dan berusaha semampu kita meningkatkan amal itu untuk kita tunaikan dalam kehidupan. Nah, di pertemuan yang lalu saya menegaskan satu di antara 2 fungsi penyandingan ini. Jadi ketika ini disandingkan, pada umumnya ingin menekankan 2 hal yang sangat utama, ya. Yang pertama adalah tentang pembuktian iman. Pembuktian iman ya. Jadi ketika seseorang mengatakan saya beriman, saya yakin tanpa ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada setiap ketentuannya yang dibawa ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Saya katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baik, buktinya apa? Kan? Buktinya apa? Maka pembuktian keimanan itu akan ditunjukkan oleh amal soleh. Ini pembuktiannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan dirinya beriman, maka ciri imannya itu bisa dilihat dalam pembuktiannya bagaimana dia beramal soleh. Ya, baik itu terlihat dari amalan ritual, ya, ataupun amalan sosial yang nampak melalui perilaku dia.
ya dalam berkehidupan. Bisa terlihat. Ya, sekarang kita cek misalnya bagaimana Allah meminta kita membuktikan keimanan yang kita telah kokohkan, komitmenkan dalam diri kita. Ketika kita mengatakan saya beriman, maka Allah uji. Lihat, orang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Dia buktikan imannya lewat salat. Coba cek salatnya. Ya, benar nggak? Ya, makanya di surat An-Nisa kan Allah tegaskan, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jelas ya? Quran surah keempat An-Nisa ayat 103 itu. Ya, di ujung ayatnya innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat itu bagi orang-orang yang beriman itu jelas waktunya. Dia sudah mengetahui. Jadi orang beriman itu jangankan salatnya, waktu salatnya pun dia paham. Di standar salat itu mengetahui kapan dia mesti salat. Besok subuh jam berapa saya salat, dia siap-siap. Makanya sering saya katakan, ya orang yang beriman standarnya bisa diukur dengan panggilan salatnya. Ketika disebutkan nama Allah itu ada di Quran surah ke-8 ayat kedua. Ya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang yang beriman sejati itu, mukmin yang sejati bisa diukur. Standarnya kalau disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat kedua. Bagaimana kemudian untuk menguji getaran jiwa itu? Diperdengarkan nama Allah sehari 5 kali dalam azan. Makanya pembuka azan itu kalimatnya yang pertama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika kalimat itu dikumandangkan, getarannya ada nggak di jiwa kita tuh? Ya, getaran yang mendorong kita ingat Allah dan ingat cara kita mengingat Allah untuk berkomitmen menuhankannya itu dengan cara menyembahnya. Makanya ketika adzan berkumandang, pasti yang diingat itu sholat. Itu kan komitmen kita untuk menyembah Allah. Ya, karena kalimat la ilaha illallah itu diikuti dengan komitmen untuk menyembahnya. Di Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana, la ilaha illa ana Allah fa'budni. Kan? Ya, sungguh saya Allah, kata Allah, nggak ada Tuhan yang layak disembah, dipertuhankan kecuali saya. Kalau kamu sudah menyatakan saya Tuhan, maka buktikan fa'budni, sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya? Teruskan ayatnya. Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat untuk mengecek kamu ingat nggak dengan aku. Ya. Ya. Makanya dijawab di Al-Anfal ayat yang kedua, ya, ketika surah Thaha ayat 14 mengatakan wa aqimis salata li dzikri, dijawab di Al-Anfal innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Makanya kalau orang-orang beriman sejati disebutkan nama Allah, baru disebutkan bergetar jiwanya. Oh, ini komitmen saya dengan Allah nih. Tiba panggilan salat, kan? Sudah tiba panggilan salat. Nah, itu kalau saat azan berkumandang ada getaran, itu standar keimanan kita. Menunjukkan iman kita masih ada dalam diri kita itu. Beriman kita. Tinggal pembuktiannya. Ya, pembuktiannya salat nggak? Semakin cepat merespon salatnya, semakin menunjukkan imannya bagus. Apalagi sebelum azan, ya, dia sudah melihat, oh ini jam sekian, saya harus persiapkan dulu, tampilnya bagus, salatnya baik dan sebagainya. Ini menunjukkan kekuatan imannya dalam aspek ritual. Ya. Dalam aspek sosial, sampai berperilaku kita dari individual sampai bersosial, itu juga ada ayat-ayatnya. Dijelaskan bagaimana bersikap dengan lisan, bersikap dengan mata, bersikap dengan seluruh anggota tubuh kita. Disebutkan kalimat iman sebelum fungsi anggota tubuhnya berperilaku. Ya, contoh yang paling populer yang sering saya berikan contohnya misalnya tentang mata misalnya. Ya. Di Quran surah ke-24 An-Nur dari ayat 30 untuk laki-laki sampai 31. Lisan misalnya, kan? Di Quran surah ke-49 misalnya Al-Hujurat di ayat 11 sampai dengan ayat 12. Demikian seterusnya. Ya, yang ini qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada orang-orang beriman imannya dulu. Baru nanti amal soleh dari matanya. Yaghuddu min absarihim. Matanya harus melihat yang baik. Ketika yang dilihat tidak baik, palingkan. Nah, jadi iman itu akan mendorong pemiliknya berperilaku baik. Jadi mustahil korupsi itu karena melihat yang nggak baik aja udah dipalingkan. Ya, oh, mungkin Ustadz matanya berpaling tapi tangannya begini. Tidak, karena ada ayat tangan juga yang memberikan sinyal kepada tangan untuk berperilaku baik. Ada ayat lisan juga. Dibuka dengan kalimat iman loh. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei orang-orang beriman, iman dulu tuh. La yaskhar qaumin qaum. Jangan saling mencela, ya, jangan bikin hoax, jangan bergosip dan sebagainya. Ini teman-teman sekalian. Jadi ini pembuktian iman. Maka saya sering katakan cukup manusia beriman dengan benar, pasti jadi orang baik, damai, tentram. Ya, ini bagian pertama. Dan ini kemarin sudah saya detilkan kan. Nah, yang kedua, ini yang ingin saya tegaskan di pertemuan kita saat ini.
penyandingan iman dengan amal soleh, teman-teman sekalian. Kenapa seringkali amal soleh disertakan lewat iman? Selain menjadi pembuktian iman, dia juga bisa menjadi penguat iman. Standar penguatan iman atau parameter ya, kekuatan iman. Jadi kalau yang pertama pembuktian, yang kedua ini menunjuk kepada kekuatan iman seseorang. Jadi kalau Anda sering ukur tensi kan, di tensi itu lemah ya, apakah sedang tinggi tekanannya atau lemah atau stabil ya kan? Ya, cek rendah nih. Cek nih tinggi nih. Cek normal nih, standar gitu kan. Nah, iman juga begitu, bukan cuma fisiknya. Jadi anatomi tubuh manusia itu kan ada 3. Ya, kalau di kedokteran kan yang dilihat pada umumnya hanya fisiknya saja kan, anatomi tubuh itu. Tapi sebagai manusia sering katakan anatomi manusia itu 3 unsur. Fisiknya, jasmaninya, akalnya, kan, pikirannya, kemudian rohnya. Untuk jasmani ya sudah ada ukurannya. Standar kesehatan, medis, alatnya sekarang sudah banyak, sudah canggih. Ada yang di handphone, ya, jari kita begini aja udah dilihat, detak jantungnya, apanya, macam-macamnya. Ada yang lewat jam, macam-macam. Akal kita sekarang sudah banyak ujian, ya, tingkat menguji IQ, ini, itu, dan sebagainya. Sekarang untuk menguji spiritualitas kita bagaimana? Menguji apakah imannya itu sehat atau tidak? Menguji spiritualnya itu sedang sehat atau tidak? Hati-hati. Karena itu sumber kehidupan. Ya, ini kan menarik nih. Yang rangka fisik aja Anda begitu peduli. Kenapa sumber hidupnya tidak dilihat dengan baik? Tidak dirawat dengan baik? Coba cek. Ini fisik berdarah nih, tergores, wah, sampai Anda tutup luka ini sebagainya. Tapi sumber hidup kita, yang di situ sebetulnya kita berkehidupan dan akan memberikan sinyal, bimbingan kepada tubuh, bahkan akal untuk mengambil tindakan dan bersikap, itu kalau nggak dirawat itu yang bahaya. Saya tanya pada Anda, ya, kalau ada orang iri itu di tubuh, bagian luar, di fisik, di akal, atau di hati, di sumber spiritual. Ya? Saya belum pernah dengar tuh dia matanya kena penyakit iri. Telinganya kena dengki. Ya kan? Tuh kakinya tuh kena penyakit ria. Tidak. Pasti semua dari sumber dari sini kan? Dari hati kan? Ya, di hati ini yang kemudian memberikan sinyal kalau sakit tuh diberi sinyal kepada pikiran untuk mengolah sehingga tampil dengan ria, kan? Ya, diberikan sinyal kemudian ya kepada lisan dengan iri hati itu keluar gosip, keluar macam-macam, kata-kata kotor dan sebagainya. Pikiran jadi kalut, jadi nggak tidur, nggak enak, makan nggak nyaman. Padahal menunya sudah bagus luar biasa. Di mana sumbernya? Nih. Jadi imun spiritual kita yang bernama iman. Ketika imannya kurang imun, itu yang berbahaya dibandingkan dengan kelemahan fisik. Ya, dan banyak sekarang orang-orang melemah imunnya itu karena imannya yang lemah. Ya, ketika lemah imannya itu, keyakinannya itu, maka melemahlah kemudian keadaan tubuhnya. Mulai lemah, pikiran mulai nggak enak, mulai nggak bisa makan. Justru itu yang menyebabkan fisiknya semakin melemah. Itu yang berbahaya. Ya, karena itulah penting kemudian kita harus menguatkan kembali iman kita. Nah, cara meningkatkan kekuatan iman itu, teman-teman sekalian, maka parameternya diukurnya kembali ke pasangan. Ini yang nggak bisa dipisahkan. Ke amal soleh, nggak ada yang lain. Amal soleh. Ya. Apa amal solehnya? Keluarkan detailnya tadi di Quran. Tingkatkan lagi. Coba kalau nggak percaya silahkan mulai ya. Ya, silahkan mulai. Misalnya dengan yang paling standar dulu meningkatkan sholat. Yang amalan ini nih kan dibagi 2, ritual dulu. Ya. Amalan yang paling standar itu sholat. Yang paling pokok, tidak membutuhkan biaya. Kan? Kemudian juga semua kemampuan kita diberikan keluangan oleh Allah ke lapangan, nggak bisa berdiri, kita bisa duduk, nggak bisa duduk, bisa sambil berbaring, diberikan ke lapangan yang sangat nyaman. Berbeda dengan zakat kan, yang ada nisabnya, ada haulnya, haji yang menggabungkan antara harta dengan fisik dan kondisi keadaan juga situasinya, gitu kan? Nah, salat, masya Allah, sangat lapang. Jadi cek di standar yang ini. Kalau kita ingin meningkatkan iman kita sehingga menguatkan imun kita, dari situ akan keluar nanti derivasi kata iman dari akarnya yang paling awal yang saya terangkan di pertemuan yang lalu, yaitu al-amnu, aman, tenang. Jadi orang beriman itu, teman-teman, ketika
imannya benar, imannya meningkat, maka yang pertama Allah berikan pada dirinya ketenangan. Ya, ketenangan. Ada perasaan tenang, nyaman, enak, damai gitu keadaan hati itu dalam segala suasana. Makanya Masya Allah riwayat yang sampai kepada kita ajaban ya li amril mu'min. Masya Allah sangat mengagumkan perkara orang beriman itu. Sangat mengagumkan. Ya, apabila dia mendapatkan kesuksesan dia bersyukur. Apabila dia merasakan suasana duka dia pun bersabar. Jadi nggak ada bedanya antara suka dengan duka. Ya, jadi yang terlihat tuh yang dirasakan suasananya aja. Tidak sama, tapi cara menyikapinya karena diberikan tuntunan, jadi rasanya serupa. Sama-sama ujian, sama-sama peningkatan kualitas, dan disikapi dengan cara yang bijak sehingga berhasil di situ. Ya, ketika suka dia bersyukur, ketika duka dia bersabar, dan itu yang punya, alhamdulillah cuma di Islam. Nggak percaya silahkan cek, di mana Anda temukan konsep sabar dan syukur. Ya, cek di kitab sucinya masing-masing, silahkan dilihat. Ya, tunjukkan gitu, sabar dan syukur di mana ditemukannya, perpaduan itu. Ya, cuma di Quran. Ya, kalau orang menjelaskan ceramah, tausiah atau pengembangan dalam konsepsi apapun bisa, tapi di mana sumber utamanya? Di Quran. Silakan cek. Syukur ditemukan, sabar ditemukan. Ya, la in syakartum la azidannakum. Quran surah ke-14 ayat 7 itu kan yang konsepnya tentang syukur. Sabarnya di mana? Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Dijelaskan lagi bagaimana cara sabar, dijelaskan bagaimana cara syukur, ada semuanya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini ketenangan diberikan. Kata iman itu al-iman seperti ini, ya. Al-iman, itu kan akarnya seperti saya terangkan di pertemuan lalu, akar paling utamanya dari kata al-amnu. Nah, makanya di Quran disampaikan ulaika lahumul amnu, ulaika lahumul amnu. Orang-orang yang beriman, alladzina amanu, kan? Orang-orang yang beriman itu dan imannya benar, cara berimannya, maka yang pertama Allah berikan kepada mereka ulaika lahumul amnu. Mereka diberikan ketenangan, kedamaian dalam jiwanya. Nah, karena itu, ketika Anda mencoba meningkatkan amal soleh, supaya bisa menguatkan iman kita, ya, dengan ambil contoh di aspek ritual sholat misalnya. Sholat. Ya. Begitu Anda kerjakan sholat dengan benar, dengan cara mengingat Allah, ingat rumus sholat kan, kita jadikan semua aktivitas sholat kita untuk mengingat Allah. Itu nanti yang menghadirkan kekhusyuan. Makanya bahasa Qur'annya di Quran surah ke-20 Taha, ayat ke-14, wa aqimis salata lidzikri. Lidzikri, ya, lidzikri, untuk mengingat Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua apa yang kita kerjakan, lakukan, bacakan dalam sholat itu arahkan sepenuhnya, ya, sepenuhnya arahkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita baca, kita sadari bacaan kita maknanya, kembalikan, ingat kepada Allah. Nah, itu kalau Anda kerjakan dengan benar, zikrun, ya, sholat ini untuk mengingat Allah secara benar, Allah berikan ketenangan. Makanya orang sholat yang benar sholatnya beda. Ya, itu yang dikuatkan, ditegaskan di Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, yakinkan pada dirimu, pada jiwamu, jika zikirmu benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dampaknya kepada hati itu akan tenang. Tuh. Ya, ayat Quran tuh indah kalau kita ngajinya itu. Ya, Masya Allah. Ngajinya total gitu kan, dilihat ini kemana, korelasinya, ayatnya kemana, saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Tuh lihat, diminta menguatkan iman. Dengan menguatkan iman tuh kita akan tenang. Ya, cara menguatkannya pertama aspek ritual, tunaikan sholat. Sholat itu fungsinya mengingat Allah sebagai zikir kepada Allah. Fungsi zikir itu menenangkan hati. Jadi semua terkorelasi. Nanti setelah hati tenang, ada kenyamanan dalam hati, al-insyirah itu, maka ketenangan itu akan membimbing kita beraktivitas, berikhtiar. Dan ketenangan itu yang menghadirkan petunjuk Allah datang. Makanya orang tenang itu cenderung bijak. Karena bisa menata semua pola-pola tindakan yang akan dia lakukan. Bertuturnya pun terasa. Ya, terasa lebih terstruktur, lebih rapi, lebih baik. Tindakannya lebih terukur. Karena dia punya peta-peta, pola-pola. Apa yang harus dia siapkan sebelum dia bertindak. Itu yang tenang. Ya, oke, sering saya katakan jiwa yang tenang melahirkan ibadah yang cemerlang. Jiwa yang tenang melahirkan kreativitas yang cemerlang. Jadi penting menjaga ketenangan jiwa itu. Ini, ya, konsepsinya ini. Sehingga tenang berkehidupan, tenang pulang dan kembali kepada tempat yang menenangkan. Ya. Nah, ada juga nanti kita bisa melihat parameter kekuatan iman selain dari sisi ritual juga ke sisi ini, sosial. Bagaimana kita berperilaku secara individual dalam konteks lingkungan komunal, maka disebut dengan konteks interaksi sosial kita. Ya, dalam bertutur kata, ya kan?
dalam melangkah, ya, dalam menyimak dan segala hal itu bisa kelihatan tingkat kekuatan iman kita. Dan ini terkorelasi antara ritual dengan sosial, ini terkorelasi. Ya, seperti tadi kita kerjakan sholat. Ya, dalam konteks ibadah ritual. Apa kaitan sholat ini dalam konsepsi hubungan ibadah sosial kita? Maka dijelaskan di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Ya, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah." Salat. Apa dampaknya kepada kegiatan sosial? Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ya, baca, pahami apa yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Ya, kemudian setelah bacaan itu diketahui, bimbingan diketahui, tunaikan sholat. Dan sholat itu diantara manfaatnya tanha 'anil fahsya wal munkar, mengajak engkau, membimbing engkau menjadi orang baik, orang soleh. Ini amalnya soleh, pasti orangnya soleh. Bukan pada namanya ya. Walaupun nama Anda Muhammad Iman Amal Soleh misalnya. Tapi kalau ini tidak dilakukan konsepsinya nggak dapat juga. Ya, nggak dapat juga. Ya, tapi kalau Anda punya nama misalnya Muhammad Joni Cepi Suneo misalnya kan, ya tapi tindakannya bagus, ya sholatnya bagus, ritualnya bagus, latihannya bagus, ya insya Allah akan muncul. Ya, tanha 'anil fahsyai wal munkar, menjadi orang baik, dan ciri kebaikan itu terbebas dari dua sumber keburukan. Kan lawan baik itu buruk ya. Kalau kita bisa menepikan buruknya, baiknya muncul kan? Ya, dan buruk itu sumbernya cuma dua kalau bukan fahsya, munkar. Seperti yang sering saya sampaikan. Fahsya dorongan dari syahwat, pornografi, porno aksi, zina, prostitusi dan sebagainya, turunannya itu fahsya, LGBT ya dan seterusnya. Kemudian mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati kita, ya bentuknya ya bisa lewat lisan, kata-kata yang kotor, mohon maaf sekali ya, dari tangan ada yang mencuri, korupsi, merampok, membunuh dan sebagainya, bikin hoax, itu mungkar. Ya, maka kalau kita kaitkan dengan ini, orang-orang yang imannya kuat bisa dilihat juga dari sisi perilakunya dalam bersosial. Misal lewat lisannya, tadi kembali ke Quran surah ke-49 ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum, tidak saling mencela. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la yaghtab ba'dukum ba'dha, itu kan? Jangan saling bergosip, jangan bikin hoax dan sebagainya, tidak mencuri dan seterusnya. Pokoknya jadi orang baik lah. Nah, jadi fungsi penyandingan para iman dengan amal soleh itu bukan sekedar menghadirkan sebuah kata, sebuah kalimat, sebuah jaminan, tapi juga implementasi dari komitmen yang kita bangun. Setelah kita beriman, maka buktikan keimanan kita dengan menunaikan amal soleh, baik secara ritual ataupun dampak ibadah ritual kepada aspek kegiatan sosial kita. Pun demikian, penting bagi kita untuk bisa mengukur kekuatan iman kita setiap waktu. Karena ini yang menentukan bagaimana kita bersikap, baik hubungan kita dengan Allah ataupun secara sosial dengan makhluk. Maka disinilah kemudian kita berlatih dengan amal soleh. Jadi, satu, pembuktian iman. Kedua adalah ukuran penguat iman. Dan yang paling menarik, teman-teman sekalian, ternyata iman dan amal soleh ini, kalau benar kita buktikan, benar kita tingkatkan dan kuat dia, maka ini pun ternyata jaminan kesuksesan bagi setiap hamba. Jaminan kesuksesan. Ini sudah ya. Kalau yang kira-kira belum dirangkum, nanti bisa review ya, kembali ke keterangan sebelumnya. Jadi saya hapus dulu ini. Bismillah. Baik. Masya Allah. Nulis sendiri, nerangkan sendiri, ngapus sendiri. Ya, Masya Allah. Yang penting berkah. Anda itu tinggal nonton saja, tinggal nyimak saja. Ya, kalau dengan semua itu belum semangat ngamalkan, ya tunjukkan pada saya dengan cara apa lagi. Saya mesti berbagi dengan kita semua. Minimal doakan ya. Mudah-mudahan saya juga konsisten, dibebaskan dari sifat-sifat buruk, sifat riya, sifat sum'ah, sifat-sifat tidak ikhlas. Dan semoga Allah mengampuni dosa kami. Dan mudah-mudahan Allah berikan keadaan yang baik untuk kita semua. Insyaallah. Mohon maafkan saya kalau kurang berkenan ya. Kadang-kadang bercanda itu penting, tapi pada tempat yang baik. Ya. Ada 150 canda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kada dihimpun ya oleh sementara ulama. Satu waktu kita nanti akan bisa belajar dari itu semua. Baik. Ternyata ini penyandingan dua kata ini, iman dan amal saleh, selain menjadi pembuktian iman, fungsi amal solehnya, kemudian parameter kekuatan iman bagi amal solehnya, penyandingan kedua ini juga lebih daripada itu, memberikan jaminan kesuksesan. Masya Allah.
Dan ini yang dahsyat nih, kebahagiaan bagi setiap hamba. Jadi ternyata iman dan amal soleh itu konsepsinya yang paling utama, manfaat yang paling besar dari itu semua adalah Allah menjamin dengan itu semua. Setiap orang kalau benar imannya, benar dia beramal soleh, dan istiqamah di situ, lurus itu kan, benar dia lakukan. Itu dijamin oleh Allah di 3 dimensi kehidupan. Di dunianya, di alam kuburnya, sampai di akhiratnya, diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jadi kuncinya, kalau pengen sukses, pengen bahagia, yang real, yang sejati, bukan yang semu, bukan yang fata morgana, yang betul-betul kita rasakan kenikmatannya. Dan kebahagiaan hakiki itu kan ketika ada kenyamanan dalam jiwa, ketenangan, damai. Itu kan yang sesungguhnya, kebahagiaan sesungguhnya. Ya Anda banyak uang kalau gelisah kan gak enak, ya kan? Makanya seringkali saya tanyakan pada sebagian orang, Anda pilih mana coba ya? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Dan tidak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Ya, pada akhirnya ketenangan itu yang menentukan kan? Tidak ingin dipisahkan. Ya, kaya tapi kekayaan itu tidak menenangkan. Banyak orang berlari dan tidak sedikit yang mengakhiri dirinya karena tidak tahu jalan. Ya, waliyadzubillah. Ya kan? Banyak orang-orang stres ya bukan karena tidak punya apa-apa, ada juga yang kelebihan sesuatu dan membuat dia tidak tenang. Ya, saya juga kadang-kadang suka merenung ya, apa yang mau diinginkan orang-orang? Sudah kaya, sudah kedudukan tinggi, masih korupsi juga. Ya, masih ada yang menipu juga. Ya, saya kadang-kadang kasihan juga ya. Apa tiap hari yang difikirkan itu? Ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jangan-jangan dalam tidur pun masih ngonsep juga gitu. Lalu bagaimana menikmati hidupnya? Tapi tidak semuanya. Banyak juga orang-orang yang mendapatkan ketenangan, kenyamanan dalam kehidupannya. Ya, tapi yang hakiki kan tidak. 3 kan? Yang hakiki itu 3. Ya, mungkin dunia merasakan kayak enak, tapi alam kubur belum tentu. Ya, akhirat belum tentu. Baik ya? Nah, ini yang paling real itu dunia, alam kubur sampai dengan ke akhirat. Jadi tenang dunia hidup, ya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mau meninggal juga enak, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ketika pulang pun assalamun alaikum. Ya bima sabartum, selamat. Anda telah bekerja dengan baik, sabar, dan silahkan nikmati tempat ketenangan dan kedamaian yang telah disiapkan. Nah, teman-teman sekalian, jaminan ini langsung ditegaskan oleh Allah dengan huruf taukid, huruf penguat. Ya. Kalau di awal kata, baik di Al-Quran, ataupun di hadis, ataupun dengan standar pembicaraan kita, itu menggunakan kalimatnya inna. Tapi kalau ada di tengah-tengah dan menyambung pada sebelumnya, maka harakatnya dari kasrah pindah ke fathah, jadi anna. Jelas ya? Nah, jadi misalnya inna, gini ya, tidak ada anna. Itu dua-duanya punya fungsi yang sama, huruf taukid. Ya. Taukid. Inna dan anna harfun nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Nah, itu di ilmu i'rabnya, ya. Inna atau anna, sekali lagi, harfun nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Ya. Jadi inna itu dan anna, inna dan anna, kan? Yang pendek ya. Pendek. Kalau inna itu beda lagi, anna beda lagi, nanti bersambung dengan nahnu yang disingkat dengan na, jadi panjang. Yang seperti ini yang pendek, harfu nasbin wa taukidin. Nasab, huruf nasab kalau secara harakat setelah ini, ya kalau ada kalimat setelah inna atau anna, itu harakatnya mesti nasab. Kalau tunggal dia fathah, kalau jama dia kasrah, ya kan? Pada umumnya demikian. Nah, lebih daripada itu, maknanya nasab secara fikih lughahnya, filsafat bahasanya adalah nasab itu menancapkan sesuatu dengan kuat tanpa goyah. Ketika orang mengatakan nasabar rajulu asahu 'alal ardi, seorang menancapkan tongkatnya di tanah, gitu kan? Dengan kuat, nggak goyah, begitu dicampakkan tuh nggak goyah gitu, kuat. Itu nasabah namanya. Nasab, ya. Jadi kalau ada satu kalimat dibuka dengan inna, diawali dengan inna atau anna, teman-teman sekalian, maka informasi akan disampaikan dari pembukaan dengan huruf ini adalah informasi yang dimintakan kepada penerimanya atau mukhatab, ya, untuk bisa menancapkan pada dirinya dengan kuat tanpa goyah. Kalau bahasa kita, yakin tanpa goyah.
Ya, jadi kalau ada informasi disampaikan di Al-Quran dengan inna atau anna, itu artinya tancapkan informasi itu dalam hatimu dengan kuat. Jangan goyah. Nah, ini menunjukkan kalau dalam uslub gaya bahasa Arab, kalau ada kalimat dikuatkan, dibuka dengan inna atau anna, ini menunjukkan sementara orang kadang-kadang ragu, apa iya sih ya? Benar nggak ya gitu kan? Mungkin nggak ya? Nah, itu dibuka dengan kata itu untuk menguatkan pada diri kita, hei, tidak ada celah untuk ragu. Tidak ada celah untuk menyoal. Tancapkan sepanjang kamu iman. Iman itu yakin tanpa ragu. Maka tancapkan dengan kuat informasi ini, jangan pernah ragu. Kemudian wa taukidin, kuatkan. Ya, setelah ditancapkan, kuatkan. Jangan pernah ada satu pun celah dibuka bagi setan untuk bisa menggoyahkan itu. Sehingga ketika kita goyah, keluar kita dari relnya. Ya. Rumah itu kan kalau nggak kokoh pondasinya, nggak menancap dengan kuat, digoyang dikit kan hancur. Ya kan? Rel kereta itu kalau nggak bagus, nggak kokoh, nggak kuat, kemudian ada tekanan angin, ya berapa knot itu datang itu, tiba-tiba bisa goyah, bisa bahaya. Ya. Kapal itu kalau nggak kuat ditempa ombak itu bisa oleng, jatuh, bahaya. Maka keimanan kita tancapkan dengan kuat. Sebelum informasi ini kita dapatkan, kita terima, kata Allah, tancapkan dulu dan kuatkan. Jangan buka celah-celah untuk setan mempengaruhi, sehingga kamu bergeser dari kesuksesan ini. Dari kebahagiaan yang sejati. Ditampakkan fata morgana, geser tuh tiba-tiba. Begitu geser, salah arah. Dan kadang-kadang jalannya berliku, sehingga untuk kembalinya pun tidak mudah. Jelas ya? Nah, ini teman-teman sekalian. Ini manfaatnya. Satu huruf tapi dalam sekali. Ya. Nah, kita teruskan. Wabashshiril ladzina amanu. Kembali ke Quran, surah ke-2 Al-Baqarah, ayat 25. Ini yang kita akan lanjutkan. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini. Dan berikan kabar gembira Muhammad SAW kepada seluruh kalangan yang telah beriman, yakin tanpa ragu, wa amilus salihat, dan membuktikan keimanannya itu dengan memperbanyak amal saleh, baik secara ritual ataupun sosial, serta berusaha meningkatkan keimanannya setiap waktu. Tingkatkan. Bagi mereka itu anna. Tuh. Karena di tengah-tengah, nyambung dengan sebelumnya pakai anna. Kan? Baik, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Masya Allah. Ya, anna lahum. Ya. Sampaikan pada mereka, tancapkan keyakinan dalam jiwa mereka yang paling dalam. Jangan pernah goyah, jangan buka celah untuk bisikan setan yang menghadirkan keraguan dalam diri kita. Lahum, aku siapkan untuk mereka, kata Allah. Pakai la. Ya. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, ini fungsi nasabnya. Apa yang akan dikuatkan dalam diri kita? Ini harfun nasbin wa taukidin. Apa yang nasab di sini? Jannatin. Ya? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Saya kasih kotak ini dulu. Ini kan bentuk jama' dari kata jannatun. Nah, ini kan? Nah. Ini teman-teman sekalian. Ini bentuk tunggalnya jannah. Satu, bi anna lahumul jannah, ya. Ini bentuk tunggal. Kalau yang ini jannatin bentuk jamak. Tadi saya katakan nasab kalau dalam gramatikal standar belajar harakat, kalau ada huruf inna atau anna, maka ciri nasabnya fathah. Kalau tanpa alif lam, jannatan. Ada alif lam, kalau alif lam muncul maka tanwinnya hilang, jannata. Kalau dijamakkan begini bentuk jamak, maka berpindah harakatnya dari fathah ke kasrah, kembali ke sini. Ya, makanya karena Quran itu sempurna, seluruh diksinya, grammarnya, bahkan grammar itu terambil dari kaidah Al-Quran, maka sempurna. Begitu bentuknya jama', annalahum jannatin. Ya, jannatin tajri min tahtihal anhar. Sungguh, kata Allah, telah disiapkan bagi mereka itu. Tanpa ragu sedikit pun. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Puncak kesuksesan dan kebahagiaan bagi mereka. Yang saking bahagianya, suksesnya, indahnya, Masya Allah. Bahkan dalam konteks akhiratnya pun. Nah, ini langsung puncak akhirat yang Allah berikan. Jadi kalau Anda ingin sukses, pada akhirnya kan semua ingin melihat puncaknya kan. Ya, puncak karir kan. Mau di apapun. Ya, di bisnis pengen posisi yang tinggi puncaknya. Yang kuliah pengen IPK sempurna, 4 semuanya gitu kan. Yang di militer pengen jadi panglima. Ya kan? Di kepolisian pengen jadi Kapolri tertingginya. Ya, dalam konteks diplomasi Menlu. Ya, di birokrasi kok atasnya sampai tingkat tertinggi misalnya presiden dan sebagainya. Ya, pada akhirnya puncaknya kan.
Dan puncak kehidupan yang hakiki itu kan akhirat. Akhirat. Ya. Puncak kehidupan yang hakiki apa? Akhirat. Makanya di surah Ad-Duha dikatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya kan? Dan kehidupan akhirat itu lebih baik daripada yang pertama, itu dunia. Karena abadi sifatnya. Kalau dunia kan sepuncak-puncaknya kita dapatkan, ditinggalkan, meninggal kan? Kalau sudah meninggal nggak dirasakan lagi. Akhirat nggak ada meninggal lagi. Makanya kalau di akhirat itu bekal dunianya kita bagus, masuk surga dengan rahmat Allah, ya bagus, maka abadi, bahagianya abadi, kayanya abadi. Kalau kaya akhirat kaya, nggak meninggal, nggak ada meninggal lagi. Ya, tapi lawannya, mohon maaf, kalau fakir pun fakir terus, dan fakir itu nggak ada meninggal lagi. Ini kalau dihukum di neraka ya kufur misalnya kan, masuk neraka, waliyadzubillah. Ya udah di situ aja, nggak keluar. Gak ada meninggal lagi, kalau disiksa sampai gimana ya? Ya hancur dihidupkan lagi, hancur dihidupkan lagi. Kullama nazat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab, di Quran surah keempat ayat 56. Ya innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Orang-orang yang selalu ingkar pada ketentuan Allah, diajak kembali nggak mau, balik marah, mencela, menyoal, macam-macam, sampai dia meninggal dalam keadaan kufur, maka dia nggak punya bekal. Yang ada hanya rekaman-rekaman keburukannya. Ya sama, di dunia kan begitu, kalau nggak punya bekal baik, ada rekaman-rekaman keburukan, jadi proses kan untuk membersihkan keburukannya itu. Masuk lapas dulu misalnya, ya kan? Ya kalau di akhirat kan pengadilan akhirat adil semuanya. Di dunianya kan bisa macam-macam, bisa terjadi. Bisa yang baik jadi salah, yang salah benar salah, atau yang salah jadi benar, macam-macam. Di akhirat gak bisa begitu, CCTV-nya lebih kuat. Ya makanya ketika masuk pengadilan akhirat, yang baik pasti bukti kebaikannya lengkap, yang jelek akan lengkap. Nah kalau jelek selamanya, dan nggak bisa keluar lagi di situ terus panjang kufur kalau nggak ada iman dalam dirinya. Ya, setelah dibakar, dihanguskan, tumbuhkan kulit baru supaya terasa lagi dan seterusnya. Nah, saya mau kembali ke sini teman-teman sekalian. Karena kehidupan hakiki itu akhirat, maka Allah hadirkan yang paling utama di sini akhirat dulu sebelum dunia. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu wahyu. Kalau Al-Qur'an itu buatan manusia, rekayasa manusia, pasti dunianya dulu yang ditampilkan. Karena jangkauan pemikiran manusia itu cuma sampai dunia. Ya, jadi kalau ada tuduhan Muhammad SAW itu bukan nabi, bukan rasul, ya hanya merekayasa kitab aja diajarkan pada orang-orang. Kalau seperti itu, pasti jangkauan pemikiran nabi sebagai manusia akan tertuang di Al-Quran dan cara pandangnya kemanusiaan yang dekat aja. Gak bisa membayangkan kehidupan akhirat gimana. Tapi ini bisa berada di luar jangkauan manusia, di luar imajinasi manusia. Ya. Anda bisa bayangkan, gimana Nabi bisa menguraikan tentang kehidupan akhirat, kehidupan setelah kematian, meninggal aja belum, ya kan? Ya, menyampaikan bahwa Romawi akan ditaklukkan, setelah itu akan menang lagi, belum kejadiannya terjadi, ya kan? Gimana bisa menyampaikan itu dan terjadi setelah itu? Luar biasa gitu. Ya, menyampaikan kisah ini, kisah itu, berita tentang perkembangan janin di dalam rahim. Ya, bagaimana bisa dihadirkan semua itu? Nah, maka kembali ke sini konsepsinya, ketika Allah ingin memuliakan semua hamba dengan puncak kesuksesan dan kebahagiaan, maka Allah dahulukan kehidupan abadi yaitu akhirat. Ja'annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka kami siapkan bagi mereka beragam surga. Karena bentuknya jamak, ya kita jamakkan beragam. Beragam. Ya. Hasil kesuksesan dan kebahagiaan mereka. Nah, di sini kata jannah ini ya untuk mendapatkan padanan yang bisa kita kuatkan pada jiwa kita, maka digambarkan, diterjemahkan ya kepada kita dengan nama surga. Surga, beragam surga, aneka surga. Ya. Yang bisa ditinggali sesuai dengan, nah kembali ke sini amal solehnya. Masya Allah. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Karena ini akhirat, bukan konteks dunia, maka tempat ini nggak pernah dilihat manusia sebelumnya dalam konteks kita, kehidupan kita sekarang. Ya, kemudian wala udhunun sami'at, dan apapun yang diceritakan kepada kita oleh manusia, ya bukan digambarkan oleh Allah kepada kita oleh manusia, nggak seperti itu gambarannya, ya kan? Ya, kemudian wala khatara ala qalbi bashar, dan nggak seperti lamunan kita ngelamun, nggak, lebih daripada itu, lebih dahsyat. Ya,
Lebih daripada itu. Allah sampaikan di dalam Al-Quran gambaran-gambarannya, tapi nggak bisa kita lamunkan karena nggak sesuai dengan lamunan kita. Ya, jadi ayat-ayat itu hanya bisa dirasakan, ya, keagungannya, kebenarannya, keindahannya nanti saat memasukinya. Dan Allah infokan kepada kita, infokan. Oh, ada bidadari, ada begini untuk laki-laki, ada bidadari untuk perempuan, ada pangeran-pangeran surga, mereka seperti mutiara gini-gini. Kalau kita gambarkan itu imajinasi kita. Makanya semua ayat-ayat Quran itu bukan fiksi. Malah in ra'at, kata Nabi, wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Bukan. Realnya begitu kalimatnya, tapi pembuktiannya saat kita ingin tahu nanti saat kita datang ke situ. Makanya motivasi kita harus masuk ke situ. Bagaimana cara mendapatkannya? Ini, iman, amal saleh. Ya, iman dan amal soleh. Seharusnya ayat-ayat itu jadi motivasi. Saya ingin itu semua saya ingin dapatkan, masya Allah, gitu kan. Sampai-sampai dilukiskan dalam hadis ya, orang-orang yang lelah dan sebagainya, bahkan ada yang dihukum terlebih dahulu, gitu kan, karena kesalahan-kesalahannya. Tapi dia punya iman, punya bekal amal solehnya, walau tak sebanding dengan yang salah, dia dihukum dulu. Itu begitu baru didapatkan tetesan air surga, masuk itu sudah melupakan semua penat, semua apapun. Ya, makanya kelelahan kita sekarang itu nggak ada apa-apanya dengan baru ditampakkan saja oleh Allah kepada kita kenikmatannya, gitu kan? Dan kita mendambakan itu semua. Ya, apalagi ketika kita, masya Allah, mudah-mudahan diberi kesempatan, itu kan, untuk bisa berhadapan dengan Allah dalam kebaikan, berjumpa dengan Rasulullah SAW. Makanya digambarkan di Quran, wujuhun yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Quran surah 75 Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Ada kegembiraan terbesar bagi insan beriman adalah ketika dia bisa menatap Rabbnya. Allah Subhanahu wa taala yang sangat dia rindukan, maka berbinar-binar wajahnya. Ya, Anda aja, mohon maaf ya, laisa kamitslihi syai', enggak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, serupa dengan hukum dan keadaannya. Kita di dunia saja terpisah dengan orang tua. Anda sekolah belasan tahun, puluhan tahun, begitu melihat orang tua kan rindu, gitu kan. Mau ketemu orang tua sampai nungguin, lama nunggu dan sebagainya. Ya, bagaimana kisah Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf, atau orang tua kekinian ingin jemput anak di bandara setelah belasan tahun sampai nunggu sampai dari malam, padahal pesawat baru tiba mungkin menjelang siang, gitu kan. Nah, sekarang kita belum pernah menatap Rabb kita yang merawat kita, menyembuhkan saat sakit, mengampuni dosa kita, memaafkan kesalahan kita, dan memberikan segalanya untuk kehidupan kita, kan. Dan masya Allah, ya, dan ada satu titik peluang kita untuk berjumpa, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kegembiraan terbesar bagi orang beriman, insan beriman, kecuali ketika dia kembali kepada Rabbnya, dan dengan kembali itu dia bisa menatap keagungannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Semoga Allah berikan kesempatan kepada kita dengan segala yang terbaik tadi. Poinnya ini, iman dan amal saleh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ketika surganya beragam, ini apa saja jenis surga itu? Bagaimana tingkat keistimewaan dari setiap surga itu? Dan amal soleh apa yang secara spesifik bisa menjadikan kita menikmati surga itu? Yang kita kenal dengan surga Firdaus, kan? Kita kenal dengan surga Aden, ya? Kita kenal dengan ada pintu Babur Rayyan dan seterusnya. Nah, maka apakah setiap orang bisa menikmati semua ragam surga itu? Ataukah hanya kalangan-kalangan tertentu yang bisa menaikinya, memasukinya, menikmatinya? Juga bagaimana turunan konsepsi keduniaan dalam konteks iman dan amal soleh yang membimbing kita mendapatkan kesuksesan dunia sebelum kita menuju akhirat. Ya, karena ada orang sukses dunia, nestapa akhirat, ada orang sukses akhirat, tapi juga kurang dunia. Tapi Al-Quran memberi gambaran kepada kita, menginginkan semua orang Islam sukses dunia dan akhirat. Bagaimana kesuksesan akhirat ini dibangun? Seperti apa konteks kehidupan dunia yang kita dapatkan dari konsepsi iman dan amal soleh itu? Nah, insya Allah itu yang coba kita akan teruskan di pertemuan berikutnya, ya. Nanti pertemuan itulah yang menghadirkan kurikulum kepada kita, yang nanti dengan kurikulum ini, insya Allah teman-teman sekalian, kita akan coba jadikan sebagai peta kehidupan, jalan hidup, ya, jalan hidup kita untuk memperbaiki yang kurang-kurang. Jadi kalau kadang-kadang kita merenung begini ya, kita belajar tuh sampai puluhan tahun gitu, pada apa yang belum tentu kita butuhkan. Kenapa kita tidak mempelajari dengan baik apa yang kita sangat perlukan dan kita kerjakan setiap hari? Saya coba cek, saya, Anda, kita semua.
Belajar dari kecil kan. Belajar A, belajar B, belajar C, belajar D, dan sebagainya. Saya ingin tanyakan dari semua pelajaran itu, jadi kebutuhan harian kita nggak? Kan? Jadi semua itu mungkin ada yang kita dapatkan, kan? Beberapa bagian yang mungkin duniawi, materi, dan sebagainya. Tapi poin terbesarnya, apakah semua yang kita lakukan itu menopang kebutuhan harian kita yang kita perlukan dan menjadi bekal terbaik sampai kita meninggal, sampai pulang kepada Allah? Nah, nampaknya kita penting renungkan kembali, apa sih yang kita butuhkan? Dari dunia ini mau jadi apa sih? Passionnya apa yang mau dipilih? Kenapa kita nggak konsentrasi saja ke titik itu? Satu titik itu. Ya. Kemudian yang paling menarik, jadikan titik ini sebagai bekal kita untuk kembali juga kepada Allah. Apakah memilih dengan pengetahuan? Ya, apakah memilih dengan harta benda? Apakah memilih dengan kedudukan atau dengan tenaga? Dari situ kita jadikan pula sebagai bekal kebaikan untuk pulang. Nah, yang paling menarik, ada hal-hal yang kita butuhkan setiap hari yang kita lakukan. Supaya tenang tadi kita sholat. Kenapa nggak pernah belajar dalam tanda petik ya, secara serius tentang sholat? Tentang manfaat sholat, tentang hikmah sholat, tentang makna-makna gerakan dan bacaan sholat. Jangan-jangan selama ini kita sholat, mungkin didapatkan ada bagian dari gerakan atau bacaan itu yang tidak kita pahami. Ya, pahala kita dapat dengan sholat itu insya Allah, ikhlas dapat pahala, khusyuk dapat pahala. Tapi manfaat dari situ untuk kehusyuan, ketentraman, ya, dan kebaikan perilaku kita, rasa-rasanya nggak akan maksimal kalau kita nggak ngerti apa yang kita bacakan, apa yang kita pahami. Bahkan terjadi anomali. Saya seringkali merasa bersedih gitu ya, ketika orang-orang berbuat tindakan kriminal atau hal-hal yang tak pantas gitu, mudah dia lakukan. Ketika itu pula kemudian mudah mengenakan, ya mohon maaf, ornamen-ornamen keagamaan. Saya katakan ornamen itu, saya tidak katakan syariat ya, karena digunakan pada tempat yang tidak pantas. Mohon maaf, ada perempuan ya saat di sidang atau saat ini menggunakan kerudung gitu kan, sehingga mengesankan, oh ini loh. Mohon maaf, kadang orang melihatnya, bukan orang sebetulnya, media yang mengesankan kerudung itu menjadi tidak baik akhirnya. Setelah itu divonis lepas lagi kerudungnya, ya kan? Ada yang laki-laki juga demikian di sidang sampai bawa tasbih, pakai peci, lepas itu kembali kehidupan lagi seperti biasanya gitu. Ini perangkat apa yang ditampilkan itu? Ya, tapi juga kita bersyukur tidak sedikit orang-orang mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan, dan kita semua mencoba mengoreksi diri kita pribadi juga. Ya, kita menyesalkan tapi juga mengoreksi diri kita sehingga berjalan dengan baik untuk keseluruhannya, dan setidaknya mendoakan boleh jadi hidayah datang dari berbagai sisi untuk mengingatkan pada diri kita. Ya, itu jalan terbaik yang mungkin bisa kita lakukan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita mohon doa terbaik kepada Allah, semoga berkah Allah selalu bersama kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم ربنا اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.